Oke, selamat siang Bung semua. Jumpa lagi sama saya di channel Arya Irawan. Siang ini saya mau mengomentari dan mereaksi peristiwa-peristiwa yang viral belakangan ini tentang penolakan sebagian masyarakat di beberapa wilayah di Indonesia terhadap pasien COVID-19. Entah ini yang masih PDP statusnya atau mungkin yang statusnya sudah positif. Ada hal yang cukup menarik untuk saya ulas di sini. Fenomena penolakan jenazah pasien COVID ini yang akan dimakamkan di beberapa daerah, masyarakat berdalih khawatir tertular virus corona. Seperti yang terjadi di Banyumas, Jawa Tengah. Bahkan selama 2 hari, 1 April dan 2 April 2020 itu lokasi pemakaman harus dipindah sampai 4 kali. Bayangin guys, 4 kali. Kemudian selain di Banyumas, penolakan pemakaman pasien corona juga terjadi di Kota Depok, Makassar, Goa, Sulawesi Selatan. Pemakaman jenazah korban virus corona yang dilakukan sesuai protokol kesehatan padahal. Lalu apa yang salah di sini? Apakah memang pemahaman masyarakat yang begitu awam, mereka tidak mengerti ini, atau memang ada sosialisasi yang kurang dari pemerintah dalam hal ini? Berikut ada beberapa cuplikan video penolakan jenazah pasien COVID yang tersebar dan terjadi di berbagai daerah. Kita saksikan videonya. Ini yang di Kebumen. Pakai masker, tapi bukan mayatnya. Ada virus itu adanya di orang hidup. Ini jadi Virus itu adanya di orang. Ini jadi bupatinya guys. Bupati memberikan masukan sama masyarakatnya waktu itu, memberi pemahaman. Hidup bukan orang mati. Penyebaran saya itu gali sendiri. Lihat foto saya tuh di situ. Saya gali sendiri. Kita lihat lagi ya. Bupati berusaha memberikan pemahaman sama masyarakatnya. Pakai masker, tapi bukan mayatnya. Ada virus itu adanya di orang hidup. Virus itu adanya di orang hidup, bukan orang mati. Penyebaran saya itu gali sendiri. Lihat foto saya tuh di situ. Saya gali sendiri. Dan saya itu, dan saya bisa berdiri di atas peti sana, saya jalan sana. Kita lihat lagi yang lainnya. Ini salah satu video sempat viral kemarin. Jadi dia di sini masyarakat bukan cuma yang menolak ini, bukan hanya berteriak, tapi mereka melempari dengan batu. Kita bisa lihat sendiri videonya. Batu, jangan lempar batu, kita juga manusia bro. Coba kita ulangin ya, dilemparin batu. Batu, jangan lempar batu, kita juga manusia bro. Coba barbar banget nggak sih gitu ya kan, sampai ngelemparin batu ya kan. Bayangkan kalau misalnya keluarga mereka yang mengalami kayak gini, gimana coba, di mana hati nurani mereka? What? Coba kita lihat ulang lagi deh. Tadi lempar batu, dan ini coba deh supir ambulan ini sama ambulannya dilemparin pakai balok. Coba lihat ya guys. Ulang lagi ya. Jika cuma teriak-teriak, mereka lemparin juga. Kita lihat ya. What the fuck? Kita lihat lagi yang lain videonya. Dikubur di tengah masyarakat. Hei, cari. Kenapa? Sekarang bergerak. Lebih baik sekarang daripada menyesal. Betul. Lebih baik tidak dikubur di sini daripada kita menyesal semua di sini. Karena mudah menular penyakit corona. Sudah didengar, sudah dibaca, dilihat di televisi dan medsos lainnya. Begini, nampaknya jelas banget di sini kalau kita lihat itu ya kan, pemahamannya nggak ada masyarakat ini. Padahal kalau kita lihat kan sudah sering juga ya gitu, lewat media baik online maupun elektronik, bahwa jenazah COVID itu sudah aman karena sudah ditangani dengan standar prosedurnya COVID-19. Tapi nampaknya masih banyak di luar sana masyarakat yang belum memahami ini.
Sehingga inilah yang terjadi. Lihat itu yang pengantarnya beda biasanya. Biasanya seperti begini bajuku, dia antiseptik. Itu tanda bahwa beda dengan jenazah biasa. Paham? Jangan sekali-kali dikubur jenazah corona di sini. Terima kasih. Coba ngebayangin kalau misalnya, gue sih berdoa mudah-mudahan dia atau keluarganya sehat ya. Tapi seandainya keluarganya yang atau orang yang dia sayang yang kena COVID-19, lalu kemudian meninggal, terus diperlakukan seperti ini, kira-kira gimana perasaan dia? Apa perlu harus seperti itu baru dia paham dan mengerti? Hilang hati nurani orang sekarang. Saya ketua RW di ujung bari. What the fuck? Kita ulangin lagi, dengerin guys. Kita ulangin lagi ya. Terima kasih. Saya ketua RW di ujung bari. Ketua RW-nya guys. Jadi ini ketua RW-nya dia. Aduh. Iya, yang masih hidup kan. Maksudnya kalau misalnya orang yang masih hidup, kemudian dia bawa virusnya, ya kan, carrier, kemudian dia bisa nyebarin ke saudaranya, keluarganya, anaknya, orang sekitarnya. Tapi kalau sudah meninggal, nih biar pada tahu juga, kalau sudah meninggal, ya kan, itu jenazahnya, itu sebelumnya sudah didisinfektan, sudah disterilkan, kemudian dibungkus plastik, kemudian dimasukkan dalam peti, sebelum dipaku petinya juga kemudian dilem dulu, kemudian dimakamkan dengan jarak kedalaman 1,5 meter. Jadi sebenarnya aman banget guys, gitu loh. Ya, ini nggak semua sih ya, ini salah satu contoh orang yang masyarakat yang tidak mengerti, tapi nggak semua masyarakat. Ini hanya masyarakat yang nggak ngerti aja dan ego. Ya, masyarakat yang ego nggak dibarengin dengan pemahaman, ya jatuhnya ya kayak begini, hilang akal sehatnya, kemudian ya hilang hati nuraninya. Ya, kita lihat video yang lainnya lagi. Sejumlah warga Kelurahan Kamorojaya SP1 Distrik Wania Kabupaten Mimika, Papua yang bermukim di sekitar tempat pemakaman umum atau TPU Senin 13 April 2020 menggelar aksi pemalangan jalan tersebut dilakukan untuk menolak jenazah yang terinfeksi COVID-19 agar tidak dimakamkan di TPU SP1. Jadi masyarakat banyak yang khawatir tuh, saya rasa mungkin karena memang perlu digencarkan lagi gitu ya kan, baik pemerintah gitu ya kan, terutama pemerintah tentunya ya kan, untuk sosialisasi kepada masyarakat bahwa ini sebetulnya tidak bahaya, jenazah COVID-19 itu nggak bahaya sebetulnya buat orang sekitar, selama mereka tidak berinteraksi, tidak membuka jenazahnya, petinya dan lain-lain. Ini PR berat nanti buat pemerintah untuk lebih menggalakkan lagi. Saya rasa mungkin banyak ya teman-teman nanti, mungkin dari teman-teman influencer sebenarnya harus lebih concern lagi untuk menggalakkan ini kan, untuk menyampaikan, mensosialisasi kepada masyarakat bahwa jenazah COVID-19 itu tidak berbahaya dan jangan ada penolakan untuk jenazah COVID-19 untuk dimakamkan. Kita lihat lagi video lain. Gimana nih? Oh, ini keluarganya. Jadi keluarganya si jenazah ini memohon sama masyarakat yang melakukan si penolakan jenazah ini. Ya, itulah tadi kita udah lihat sama-sama beberapa cuplikan video penolakan sejumlah masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia. Nah, yang perlu masyarakat paham adalah jenazah pasien COVID-19 ini ketika dibungkus di rumah sakit dan akan dimakamkan, itu sudah steril kondisinya. Jadi jenazah ini sudah disemprot, sudah dibungkus dengan plastik, kemudian setelah itu dimasukkan ke dalam peti, sebelum dipaku peti juga dilem, kemudian dikuburkannya juga di dalam lubang 1,5 meter, sehingga sangat aman dan tidak mungkin menulari. Virus tersebut itu bisa hidup ketika inangnya masih hidup, tapi ketika inangnya sudah mati, kan, maka kemudian virus itu juga ikut mati. Itu yang harus paham masyarakat. Jadi mulai hari ini kita minta stop deh masyarakat, jangan lagi menstigmakan jenazah pasien COVID. Nggak boleh lagi ada penolakan jenazah yang akan dimakamkan, terlebih di pemakaman umum, saudara-saudara.
setahu saya menghalangi jenazah yang akan dikuburkan di pemakaman itu bisa dipidana dengan ada pasal 178 KUHP. Bunyinya adalah barang siapa dengan sengaja merintangi dan menyusahkan jalan masuk yang tidak terlarang ke suatu tempat areal pemakaman itu diancam dengan pidana kurungan. Terus buat ente yang pada kumpul tuh, buat kalian-kalian pada kumpul mau jadi provokator dan lain-lain ya kan, itu bisa ada upaya pidana juga, itu ada pidana baru. Bisa digunakan pasal 212 dan pasal 213 KUHP tentang nekat berkerumun saat darurat pandemi virus corona. Kenapa? Kita sama-sama tahu negara yang sedang menjalankan social distancing, lalu kemudian kalian ngumpulin orang jadi provokator gitu loh ya kan, karena kebegoan, ketidakpahaman kalian gitu loh ya kan, sehingga masyarakat berkumpul, itu bisa jadi pidana baru. Jadi mulai sekarang, untuk masyarakat, cerdaslah dalam berpikir. Jangan sampai gara-gara masalah virus corona kita kehilangan hati nurani kita. Cari informasi yang tepat, yang banyak tersebar di media, baik itu di media online maupun media cetak. Dan juga pemerintah sudah menyiapkan website khusus untuk masalah pengetahuan tentang COVID-19 ini. Harap tidak akan ada lagi masyarakat yang menolak jenazah pasien COVID-19. Terlebih jenazah tersebut adalah para medis, dokter, perawat yang mereka menjadi garda terdepan dalam penanganan COVID-19 di berbagai rumah sakit di Indonesia. Mereka punya keluarga, Bung. Mereka juga ingin berkumpul bersama keluarganya. Jika mereka mau memilih, mereka bisa saja stay di rumah bersama keluarganya sehingga mereka tidak terinfeksi virus corona. Tapi karena rasa kemanusiaan mereka mempertaruhkan hidup mereka. Pakai hati nurani kalian dan pakai akal sehat kalian. Jumpa lagi nanti di channel saya berikutnya. Subscribe and like serta bagikan video saya jika ini dirasa bermanfaat. Terima kasih, selamat siang.